Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali ke channel saya Ekonomi.1922. Pada kali ini saya akan membahas mengenai akidah akhlak. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Baik, saya Nur Halimah yang akan membahas mengenai akidah akhlak dari manajemen pendidikan agama Islam. Mari belajar bersama Ekonomi.19. Nah, untuk pembahasan dari akidah akhlak ini ada 3 macam. Yang pertama akidah, kemudian ada iman, dan kemudian ada tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari akidah. Akidah itu sendiri adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati kita sendiri, yang mendatangkan ketentraman pada jiwa kita sendiri, kemudian menjadi suatu keyakinan yang tidak bercampur baur sedikit pun dengan adanya keraguan atau tidak adanya keraguan dalam hati kita akan meyakini sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan akidah. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai iman. Apa itu iman? Iman yaitu suatu atau sesuatu yang diyakini dalam hati kita masing-masing, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan atau dipraktekkan dengan anggota tubuh atau diri kita sendiri. Jadi, sesuatu yang kita ketahui kemudian dipraktekkan, dan sesuatu itu masih berdasarkan dengan agama atau pengetahuan agama. Itulah yang dinamakan iman. Nah, kemudian untuk teman-teman ada yang tahu mungkin apa yang dimaksud dengan tauhid. Nah, di mana tauhid ini merupakan mengesahkan Allah atau mengesahkan Tuhan, yang mana Allah sudah tertanam pada diri kita sendiri, ada pada hati kita sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari akidah itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apa yang akan kita pelajari dalam akidah ini? Yang mana ulama telah membagi ruang lingkup pembahasan dari akidah menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, ilahiyat, yang mana ilahiyat itu pembahasan yang berkenaan dengan suatu permasalahan yang bentuknya berketuhanan, yang mana pembahasan utamanya tentang Allah atau Tuhan. Kemudian ada nubuwat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan para rasulullah. Kemudian yang ketiga, rohaniyat, yaitu pembahasan yang berkenaan atau berkaitan dengan makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan iblis. Kemudian yang keempat ada samiyat, yang mana samiyat ini membahas mengenai atau berkenaan dengan adanya alam gaib seperti alam kubur, alam surga, akhirat, neraka, dan adanya khoda dan khoda. Tidak lupa dengan surga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi akidah. Nah, yang menjadi pertanyaan besar dalam hal ini yaitu mengapa orang mesti mempunyai akidah atau memiliki keyakinan. Alasannya karena keyakinan adalah mesin yang menggerakkan sikap dan perbuatan seseorang, yang artinya akidah menentukan bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita cara bersikap. Kemudian urgensi yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah bagian yang terpenting dalam ajaran Islam. Jika ajaran Islam ini diumpamakan jasad,
maka iman adalah ruhnya. Ia adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke sekujur tubuh manusia atau sekujur badan. Demikian halnya dengan akidah. Dialah yang menjadi ruh ajaran Islam. Berdasarkan imanlah seseorang atau manusia akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gilirannya, imanlah yang akan mengontrol dan mengarahkan perilaku seseorang mukmin. Bahkan salatnya, haji, puasa, seluruh amalan baik tak ada gunanya tanpa adanya keimanan. Demikianlah juga dengan kualitas keberagaman kita. Kemudian yang kedua, akidah memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hidup ini sangatlah labil, penuh dengan ujian dan cobaan. Untuk menghadapi suatu semacam ini, manusia memerlukan pegangan yang kokoh, memerlukan sandaran yang kuat, membutuhkan mental yang tahan banting. Bagaimana cara mendapatkan semuanya itu? Yaitu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada Allah adalah konsep dasar untuk membentuk pribadi yang tangguh. Orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Allah akan menjadi sosok tangguh dan kebal dari rasa takut dan kesedihan. Hal ini juga tertanam pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 nomor 38. Kemudian manfaat dari akhlak atau pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada surah Ibrahim ayat 24 yang mana bunyinya alam tara kaifa fadaraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluhu sabitun wa far'uha fi sama, yang artinya, tidakkah kamu memperlihatkan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar kuat dan cabangnya juga menjulang ke langit-langit. Selain dapat kita jumpai pada surat Al-Ibrahim ayat 24, dapat kita jumpai juga pada ayat ke-25 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kullahinni bi'idni rabbaha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun, yang artinya pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu mengingat Allah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.